Jakarta diguncang isu besar. Ulah Anies Baswedan yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar di depan publik. Dari warung kopi hingga jagat media sosial, warga berbondong-bondong membongkar fakta yang selama ini tak terungkap. Isu ini bukan sekadar gosip, tapi sudah menjadi gelombang besar yang membakar semangat masyarakat untuk menuntut kejelasan. Apakah ini hanya permainan politik, atau memang ada kebenaran yang sengaja ditutupi? Tetap bersama kami, karena di video ini, kita akan membongkar satu persatu fakta mengejutkan yang membuat warga geger dan tak bisa lagi diam. Jakarta yang biasanya riuh dengan hiruk-pikuk malam mendadak dikejutkan oleh sebuah video amatir yang diunggah ke media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan beberapa warga sedang duduk melingkar di sebuah balai RW, berbicara dengan wajah serius seolah sedang membongkar sebuah rahasia besar. Tidak ada yang menyangka, rekaman sederhana itu akan menjadi pemicu kegaduhan yang menyebar ke seluruh ibu kota. Dalam video tersebut terdengar suara salah satu warga yang mengatakan, "Kita sudah lama diam, tapi sekarang waktunya Jakarta tahu yang sebenarnya tentang ulah Anies." Kalimat itu seketika membuat video itu terasa mengguncang, seolah menyimpan sesuatu yang besar. Netizen yang menontonnya langsung terpancing rasa penasaran, menuliskan ribuan komentar, dan membagikan ulang ke berbagai platform. Dalam hitungan jam, video itu sudah menembus ratusan ribu tayangan. Awalnya banyak yang mengira video itu hanyalah gosip murahan. Namun kehebohan semakin menjadi ketika beberapa akun besar mulai mengunggah ulang dengan caption sensasional. "Rahasia Anies terbongkar," tulis salah satu akun politik populer. Efeknya luar biasa, orang-orang yang sebelumnya tak peduli pun ikut mencari tahu, bahkan mulai memperdebatkan kebenaran isi rekaman tersebut. Balai RW tempat video itu direkam tiba-tiba menjadi sorotan. Warga sekitar mulai didatangi wartawan, beberapa bahkan diwawancarai secara langsung. Ada yang berusaha menjelaskan, ada pula yang memilih diam. Suasana lingkungan itu mendadak berubah tegang, seolah mereka menyimpan kunci atas teka-teki besar yang kini dibicarakan seluruh Jakarta. Media lokal kemudian ikut meliput, menambah api kontroversi. Judul-judul berita bermunculan, video warga bongkar rahasia Anies viral di Jakarta, atau ada apa di balai RW itu. Warga Jakarta, yang sehari-hari sudah terbiasa dengan isu politik, kini merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya membaca berita, tetapi ikut merasa terlibat dalam misteri yang sedang terbuka sedikit demi sedikit. Di warung kopi, di terminal bus, hingga di kantor-kantor, pembicaraan soal video itu menjadi topik utama. Orang-orang mendiskusikan potongan kalimat yang terdengar, mencoba menafsirkan maksud sebenarnya. Ada yang percaya bahwa ini bukti adanya ulah besar yang selama ini ditutupi, tetapi ada juga yang menganggap ini sekadar manuver politik menjelang momentum penting. Namun satu hal jelas, warga sudah terpecah menjadi dua kubu. Anies Baswedan sendiri belum memberikan tanggapan apapun. Diamnya justru membuat isu semakin liar. Netizen mulai mengaitkan berbagai kejadian masa lalu, menyatukan potongan-potongan cerita menjadi narasi baru yang semakin dramatis. Seolah-olah sebuah skandal besar tengah menunggu untuk benar-benar terungkap. Bab ini ditutup dengan gambaran warga Jakarta yang kebingungan sekaligus bersemangat. Mereka tidak tahu apakah yang sedang viral ini benar atau hanya rekayasa, tapi satu hal pasti, sebuah bom waktu politik baru saja meledak, dan semua orang kini menunggu kelanjutannya. Isu tentang ulah Anies Baswedan mulai menyebar bak api yang menjalar di Padang Ilalang. Awalnya hanya beredar di kalangan terbatas, berupa obrolan ringan di warung kopi atau grup kecil di media sosial. Namun, begitu ada satu unggahan warga yang memuat potongan video dan dokumen yang disebut-sebut bocor dari lingkaran dalam, situasi langsung berubah. Dalam hitungan jam, unggahan itu menyebar ke berbagai platform, menyalakan perdebatan sengit antara yang percaya dan yang meragukan kebenarannya. Gelombang komentar tak terbendung, warga membagikan pengalaman pribadi yang selama ini dipendam. Ada yang bercerita tentang program yang tak pernah menyentuh mereka, ada pula yang mengaku diminta mendukung sesuatu yang berbeda dengan janji awal.
Cerita-cerita kecil itu menjadi bara yang membuat api isu semakin membesar. Media sosial pun jadi arena panas, penuh dengan perdebatan yang nyaris tak ada henti. Sejumlah media daring mulai melirik isu tersebut karena tingginya atensi publik. Mereka menurunkan liputan investigasi, mencoba memverifikasi potongan-potongan bukti yang tersebar. Namun, setiap kali fakta baru muncul, warga justru makin gaduh. Mereka seakan menemukan pembenaran bahwa kecurigaan mereka tidak sepenuhnya salah. Dari situlah lahir istilah isu membakar, karena kehebohannya mampu menyulut amarah dan rasa kecewa warga. Di pasar tradisional, para pedagang menyelipkan isu itu dalam tawar-menawar barang. Di angkutan umum, penumpang berdebat soal benar atau tidaknya kabar yang beredar. Bahkan di sekolah-sekolah, guru dan wali murid ikut membahasnya saat menunggu anak pulang. Seolah-olah, seluruh kota tak lagi hanya membicarakan soal harga kebutuhan pokok, melainkan kebenaran di balik langkah-langkah politik Anies. Warga yang pro dan kontra makin terbuka menyuarakan pendapat mereka. Yang mendukung menilai ini hanya fitnah menjelang tahun politik, sementara yang kecewa bersikeras bahwa ini adalah kenyataan yang akhirnya terbongkar. Perpecahan kecil pun terjadi, bukan hanya di dunia maya tetapi juga di lingkungan nyata. Teman bisa berselisih, tetangga bisa berdebat panas hanya karena berbeda pandangan soal isu ini. Anies sendiri mulai terdesak oleh banyaknya pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Setiap penampilannya di ruang publik diawasi ketat, setiap kata yang keluar dari mulutnya ditafsirkan dan diperdebatkan. Ketika ia mencoba membantah dengan kalimat diplomatis, sebagian warga menilainya hanya sebagai retorika politik. Bukannya meredam, justru semakin banyak yang meragukan keterus-terangannya. Media sosial makin membara dengan munculnya tagar-tagar baru. Setiap hari, topik itu bertengger di urutan teratas trending, membuat siapapun sulit mengabaikannya. Bahkan warga yang awalnya tak peduli pun akhirnya ikut terlibat, entah dengan komentar singkat atau sekadar membagikan ulang informasi. Gelombang besar ini menjadikan isu tersebut tidak lagi sekadar gosip, melainkan fenomena sosial yang menyedot perhatian nasional. Akhirnya, warga sadar bahwa isu ini bukan lagi perkara biasa. Mereka merasa harus terus mengawal agar fakta sebenarnya benar-benar terbongkar. Semakin lama, semakin banyak orang yang ikut dalam arus ini, membentuk kekuatan kolektif yang sulit diabaikan. Bagi sebagian orang, inilah awal dari gerakan besar, sementara bagi yang lain, ini hanya puncak dari gunung es masalah yang lebih dalam. Saat isu semakin membesar, warga menuntut bukti yang lebih konkret. Mereka tidak lagi puas hanya dengan gosip atau potongan video yang beredar di media sosial. Lalu muncullah laporan investigasi dari sejumlah media yang mengklaim mendapatkan dokumen internal. Isinya membuat geger, ada catatan, foto, hingga transkrip yang menunjukkan adanya perbedaan besar antara apa yang ditampilkan di depan publik dengan realita di balik panggung. Fakta-fakta ini menjadi bahan bakar baru bagi warga yang semakin curiga. Warga mulai menghubungkan kejadian-kejadian lama yang dulu mereka anggap biasa. Misalnya, proyek yang mangkrak, program bantuan yang hanya sebatas janji, dan pertemuan tertutup dengan sejumlah pihak yang tak pernah dipublikasikan. Semua itu kini dipandang sebagai bagian dari puzzle besar yang selama ini tersembunyi. Obrolan di warung kopi semakin seru, dengan warga saling membandingkan informasi yang mereka dapatkan. Media sosial pun menjadi ruang pengadilan raksasa. Fakta yang diungkap media disandingkan dengan pengalaman pribadi warga, lalu diolah menjadi narasi yang viral. Setiap potongan bukti disebar, ditambah dengan komentar panas yang memancing emosi. Tak jarang, warga saling serang di kolom komentar, memperdebatkan mana yang benar dan mana yang hanya sensasi politik. Namun, satu hal pasti, fakta di balik panggung itu sudah menyalakan api yang sulit dipadamkan. Di sisi lain, sejumlah tokoh mulai ikut bersuara. Ada yang menegaskan bahwa temuan itu harus ditindaklanjuti secara hukum, sementara ada pula yang menilainya hanya sebagai strategi menjatuhkan lawan. Namun, warga tetap berpegang pada pengalaman mereka sendiri.
Bagi mereka, fakta asli bukan sekadar dokumen, tetapi sesuatu yang sudah mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Anies sendiri terlihat mulai berhati-hati. Dalam beberapa kesempatan, ia mencoba menangkis dengan kata-kata diplomatis, menyebut bahwa fakta itu adalah manipulasi. Tetapi, semakin ia bicara, semakin banyak warga yang justru menafsirkan sebaliknya. Tenang di panggung, namun gaduh di belakang panggung, itulah yang warga lihat dan rasakan. Kontras ini membuat kecurigaan semakin sulit dibendung. Warga kemudian semakin berani untuk menyuarakan pendapat secara terbuka. Di forum-forum masyarakat, mereka membacakan temuan yang beredar, lalu menuntut klarifikasi resmi. Bahkan, ada yang mendokumentasikan kesaksian warga kecil yang merasa dirugikan. Semua itu dikumpulkan dan dijadikan semacam bukti kolektif, menunjukkan bahwa fakta di balik panggung bukan sekadar gosip, melainkan kenyataan yang mulai terungkap. Fenomena ini juga membuat politik Jakarta semakin panas. Lawan-lawan politik Anies menjadikan fakta yang terbongkar itu sebagai senjata. Mereka mengulanginya di berbagai kesempatan, mempertegas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, para pendukung Anies berusaha keras membela, dengan menyebut bahwa semua ini hanya framing. Perang narasi pun terjadi di berbagai media, membuat warga semakin kebingungan. Akhirnya, publik sampai pada satu kesimpulan, kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Fakta di balik panggung politik sudah terbuka, dan warga kini sadar bahwa mereka harus lebih kritis. Suara masyarakat tidak lagi bisa dianggap remeh, karena sekali mereka menemukan sesuatu yang janggal, mereka akan terus menggalinya hingga tuntas. Dari sinilah, babak baru perlawanan warga terhadap ilusi panggung politik benar-benar dimulai. Setelah fakta-fakta di balik panggung politik terbongkar, warga Jakarta tidak lagi hanya menjadi penonton pasif. Mereka mulai bergerak, dari sekadar membicarakan di media sosial hingga mengorganisir diri dalam kelompok diskusi. Di berbagai sudut kota, muncul forum-forum warga yang menggelar pertemuan kecil untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Bagi mereka, ini bukan hanya soal isu politik biasa, melainkan soal kepercayaan yang sudah terlanjur dikhianati. Di media sosial, gerakan warga semakin nyata. Mereka membuat tagar khusus yang berisi kumpulan fakta, pengalaman, dan kesaksian langsung. Tagar itu menyebar cepat, dipakai ribuan orang untuk menyatukan suara. Semakin banyak warga yang ikut menuliskan pengalaman pribadi, semakin solid narasi kolektif yang tercipta. Warga merasa punya kuasa baru, suara mereka tidak bisa lagi dibungkam karena kekuatan media digital membuat semua orang bisa bersuara. Sejumlah mahasiswa dan aktivis mulai turun tangan, membantu warga memetakan data. Mereka membuat infografis, video singkat, dan artikel investigasi yang mudah dipahami. Semua itu kemudian dibagikan secara gratis agar masyarakat luas bisa ikut mengerti. Tak lama kemudian, media arus utama pun ikut menyorot gerakan ini, membuat isu semakin besar. Apa yang sebelumnya hanya percikan kecil, kini berubah menjadi gelombang besar. Namun, pergerakan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Ada pihak-pihak yang mencoba melemahkan suara warga dengan menyebut bahwa mereka termakan provokasi. Ada pula ancaman terselubung terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang berani bersuara lantang. Tetapi, semakin ditekan, warga justru semakin bersatu. Mereka merasa jika berhenti sekarang, maka kebenaran akan kembali tertutup. Di jalanan, mulai terlihat spanduk dan poster buatan warga dengan tulisan sindiran. Meski sederhana, pesan yang disampaikan begitu kuat. Di balai warga, diskusi berlangsung hingga larut malam. Orang-orang dari berbagai kalangan berkumpul, dari pedagang, guru, hingga tukang ojek, semua memiliki keresahan yang sama. Kegelisahan itu menyatukan mereka, meski sebelumnya mungkin berbeda pilihan politik. Gerakan ini juga mendapat dukungan moral dari tokoh-tokoh nasional yang menyerukan agar suara masyarakat jangan dianggap angin lalu. Meski tidak semuanya berani menyebut nama, tetapi isyarat yang mereka sampaikan semakin memperkuat keyakinan publik bahwa ada yang memang disembunyikan.
Dukungan ini membuat warga semakin percaya diri bahwa mereka berada di jalan yang benar. Situasi menjadi semakin panas ketika warga menggelar aksi simbolis di beberapa titik kota. Mereka tidak membawa senjata atau teriak-teriak kasar, melainkan menampilkan aksi damai seperti membaca puisi, menyalakan lilin, dan membagikan selebaran berisi rangkuman fakta. Namun meski damai, suasananya tetap mencekam karena semua orang tahu pesan yang disampaikan begitu tajam. Akhirnya, gerakan warga ini berhasil memaksa media dan politisi untuk menaruh perhatian serius. Apa yang dulu hanya dianggap isu sepele kini menjelma menjadi kekuatan rakyat yang tak bisa diabaikan. Dari sinilah, langkah warga untuk mencari keadilan benar-benar dimulai. Mereka sadar, perjuangan masih panjang, tetapi satu hal jelas, mereka tidak lagi sendirian. Semakin hari, tekanan publik terhadap Anies Baswedan makin sulit dibendung. Isu yang membakar kini berkembang menjadi tuntutan besar agar ia memberikan klarifikasi terbuka. Warga tidak lagi puas dengan jawaban diplomatis atau potongan pernyataan singkat di media. Mereka menuntut penjelasan detail, transparan, dan menyeluruh. Setiap kali Anies tampil di ruang publik, pertanyaan tentang fakta yang dibongkar warga selalu menghantui, membuat suasana semakin panas. Di media sosial, tekanan semakin keras. Tagar baru bermunculan, isinya mendesak Anies agar bicara jujur. Ada pula petisi online yang ditandatangani puluhan ribu orang hanya dalam hitungan hari. Petisi itu menuntut klarifikasi resmi di hadapan rakyat, bukan sekadar di forum terbatas. Desakan yang terus-menerus ini membuat isu semakin sulit diabaikan, bahkan oleh media besar yang awalnya enggan ikut campur. Politisi lain pun ikut menambah tekanan. Sebagian lawan politik Anies memanfaatkan momentum ini untuk mendesaknya, menuding bahwa diamnya ia adalah tanda bahwa semua dugaan warga benar adanya. Namun, ada pula tokoh politik yang mencoba netral, hanya menyerukan agar kebenaran dibuka tanpa framing. Meski begitu, warga tetap merasa waktu sudah terlalu lama dihabiskan tanpa jawaban pasti. Di lapangan, situasi juga memanas. Sejumlah aksi warga dilakukan di depan kantor pemerintah maupun lokasi acara politik Anies. Mereka membawa poster bertuliskan, "Kami butuh jawaban," dan "Buka fakta asli." Meski berlangsung damai, atmosfernya tegang. Polisi berjaga-jaga, wartawan berkerumun, dan kamera-kamera televisi merekam tiap detik peristiwa itu. Anies terlihat tetap berusaha tenang, tapi sorot matanya menunjukkan beban besar. Dalam satu kesempatan wawancara, ia hanya mengatakan, semua akan dijelaskan pada waktunya. Namun jawaban singkat itu justru memicu amarah warga. Mereka menilai Anies sedang mengulur waktu, seolah-olah berusaha menunggu badai reda. Padahal, semakin lama ia diam, semakin besar gelombang kekecewaan masyarakat. Warga yang dulu mendukungnya pun mulai berbalik arah. Beberapa tokoh masyarakat yang sebelumnya menjadi simpatisan kini bersuara kritis. Mereka mengatakan bahwa diam bukanlah pilihan bijak, apalagi ketika kepercayaan rakyat sedang dipertaruhkan. Keberanian warga dalam membongkar fakta dianggap sebagai tanda bahwa rakyat sudah tidak bisa dibodohi lagi. Tekanan juga datang dari media. Stasiun televisi besar menyiarkan debat publik dengan menghadirkan pengamat politik, aktivis, dan perwakilan warga. Mereka mendiskusikan isu ini secara terbuka, memancing opini masyarakat semakin keras. Anies yang tidak hadir dalam acara itu malah mendapat kritik lebih tajam. Ketidakhadirannya dianggap sebagai bentuk menghindar dari tanggung jawab moral. Akhirnya, situasi mencapai puncaknya ketika warga mengumumkan akan menggelar aksi akbar untuk menuntut klarifikasi. Aksi itu direncanakan berlangsung di pusat Jakarta, dan ribuan orang siap turun tangan. Semua mata kini tertuju pada Anies, apakah ia akan menghadapi rakyat dengan keterbukaan, atau tetap memilih bungkam. Satu hal pasti, tekanan untuk klarifikasi sudah tidak bisa lagi ditahan. Ketika aksi warga semakin gencar menuntut klarifikasi, dunia maya benar-benar meledak. Media sosial dipenuhi dengan berbagai unggahan, mulai dari video unjuk rasa,
foto spanduk, hingga rekaman pernyataan tokoh masyarakat yang kritis. Dalam waktu singkat, tagar yang menyeret nama Anies kembali menduduki posisi teratas trending. Warganet membanjiri lini masa dengan komentar pedas, membuat situasi semakin panas dan sulit dibendung. Setiap unggahan baru langsung disambar ribuan komentar. Ada yang penuh amarah, ada yang sarkastis, namun ada pula yang berusaha menenangkan suasana. Meski begitu, narasi dominan adalah kekecewaan dan desakan agar Anies segera angkat bicara. Unggahan video seorang warga yang menangis karena merasa dikhianati bahkan viral, ditonton jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Video itu menjadi simbol keresahan publik yang tak bisa lagi dianggap remeh. Para influencer dan tokoh publik ikut bersuara. Mereka membuat konten khusus membahas isu tersebut, dengan analisis dan opini masing-masing. Ada yang membela, ada yang mengkritik, tapi keduanya sama-sama menambah perhatian publik. Bahkan beberapa selebritas ikut angkat suara, menjadikan isu ini bukan hanya soal politik, melainkan sudah merembes ke dunia hiburan dan gaya hidup. Geger di media sosial pun semakin meluas, merambah semua lapisan masyarakat. Grup-grup WhatsApp warga tak kalah ramai. Dari grup keluarga hingga grup RT, semuanya dipenuhi dengan tautan berita, video, dan komentar panas. Banyak orang yang bahkan merasa lelah karena topik itu mendominasi hampir semua percakapan. Namun meski lelah, mereka tetap tidak bisa berhenti membicarakannya. Rasa penasaran bercampur amarah membuat setiap orang merasa harus ikut serta. Sejumlah media arus utama akhirnya tak bisa lagi menahan diri. Mereka menjadikan isu ini headline besar, bahkan membuat program khusus untuk mengulas perdebatan di media sosial. Dengan begitu, apa yang tadinya hanya ramai di dunia maya kini resmi diakui sebagai isu nasional. Geger ini membuat reputasi Anies berada di persimpangan yang berbahaya. Anies pun tak luput dari serangan meme dan sindiran. Gambar-gambar satir beredar luas, memperolok pernyataan singkatnya atau sikap diamnya. Meski ada yang membela, jumlah kritik jauh lebih besar. Warganet menggunakan kreativitas mereka untuk menyampaikan pesan kekecewaan dengan cara yang menghibur sekaligus menohok. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi senjata rakyat. Tak hanya itu, muncul pula akun-akun baru yang khusus dibuat untuk mengawal isu ini. Mereka mengunggah data, kronologi, dan analisis mendetail tentang dugaan yang menjerat Anies. Akun-akun tersebut dengan cepat mendapatkan ratusan ribu pengikut, menjadi pusat informasi alternatif bagi warga. Dari sinilah, geger di media sosial tidak lagi hanya sekadar perbincangan, tapi sudah berubah menjadi gerakan digital yang terorganisir. Situasi kian panas ketika beberapa unggahan disebut-sebut mendapat ancaman untuk dihapus. Namun alih-alih mereda, hal ini justru membuat warga semakin marah. Mereka beranggapan ada kekuatan besar yang mencoba membungkam suara rakyat. Semakin banyak orang ikut turun tangan, semakin besar pula gaung perlawanan digital ini. Geger di media sosial pun mencapai titik yang benar-benar mengguncang ruang publik nasional. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu dihantam isu dan desakan publik, Anies Baswedan mengumumkan bahwa ia akan memberikan klarifikasi terbuka. Pengumuman itu disampaikan melalui media nasional dan langsung menghebohkan warga. Semua mata tertuju pada tanggal dan tempat yang sudah ditentukan, sebuah aula besar di Jakarta yang akan menampung ratusan undangan dari berbagai kalangan, mulai dari media, tokoh masyarakat, hingga perwakilan warga. Sejak pagi, suasana di sekitar lokasi sudah ramai. Wartawan berbaris dengan kamera siap siaga. Warga berbondong-bondong datang meski tak semua bisa masuk. Polisi dan aparat keamanan bersiaga, mengantisipasi kemungkinan ricuh. Spanduk warga bertebaran dengan tulisan, "Buka fakta asli," dan "Kami tunggu kejujuranmu." Udara dipenuhi rasa tegang sekaligus penasaran, akankah Anies benar-benar bicara jujur, atau hanya menambah daftar panjang retorika? Di dalam ruangan, suasana pun tak kalah serius. Kursi-kursi penuh, lampu kamera menyala, dan mikrofon sudah tertata rapi di atas panggung.
Begitu Anies melangkah masuk dengan jas rapi dan senyum tipis, sorot kamera langsung menghujani. Namun, tidak semua orang tersenyum balik. Banyak wajah warga yang tegang, matanya tajam, seolah siap menguliti setiap kata yang keluar dari mulutnya. Anies membuka pidatonya dengan kalimat formal, ucapan salam, terima kasih, dan pengantar singkat. Namun warga menunggu bagian inti, klarifikasi atas semua isu yang membakar. Ia mulai bicara tentang bagaimana informasi yang beredar telah dipelintir dan tidak sesuai fakta. Ia menyebut bahwa banyak pihak berkepentingan yang mencoba menjatuhkannya. Akan tetapi, ketika ia mengucapkan itu, sebagian warga justru menggeleng, merasa seperti deja vu dengan pernyataan yang sudah sering terdengar. Ketika sesi tanya jawab dibuka, perwakilan warga langsung berdiri dengan nada keras. Mereka meminta jawaban konkret tentang proyek-proyek yang mangkrak, bantuan yang tak sampai, dan pertemuan tertutup yang mencurigakan. Anies berusaha menjawab satu persatu dengan data dan penjelasan panjang. Beberapa jawaban terdengar meyakinkan, namun beberapa lainnya justru menimbulkan perdebatan baru. Tepuk tangan dan sorakan bercampur, menciptakan atmosfer panas di ruangan itu. Di luar gedung, ribuan warga mengikuti jalannya acara melalui layar besar. Setiap kali jawaban Anies muncul, suara sorakan atau ejekan bergema. Ada yang merasa puas dengan penjelasan, ada pula yang semakin kecewa. Media sosial pun meledak, dengan potongan video klarifikasi langsung diunggah dan dikomentari jutaan warganet. Seolah-olah panggung klarifikasi itu bukan hanya di aula, tapi juga di seluruh negeri. Beberapa tokoh masyarakat yang hadir memberikan respons beragam. Ada yang menilai keberanian Anies untuk tampil adalah langkah besar, ada pula yang mengatakan bahwa ia hanya menambah bingung publik dengan jawaban yang tidak tuntas. Situasi ini membuat warga semakin yakin bahwa klarifikasi bukanlah akhir dari isu, melainkan awal dari babak baru yang lebih rumit. Ketika acara berakhir, Anies meninggalkan panggung dengan wajah tetap tenang, meski jelas terlihat sorot matanya lelah. Warga pun pulang dengan pikiran masing-masing, ada yang lega, ada yang semakin curiga. Satu hal pasti, panggung klarifikasi itu tidak memadamkan api, justru membuat percikan baru yang bisa lebih membesar. Publik kini bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Gelombang keresahan publik yang sebelumnya hanya berupa riak kecil kini berubah menjadi arus besar yang tak lagi bisa dibendung. Dari jalanan hingga jagat maya semuanya dipenuhi dengan teriakan, poster, dan unggahan yang menuntut jawaban. Demonstrasi sporadis bermunculan di berbagai titik, warga dari beragam latar belakang bersatu dalam satu suara. Mereka merasa dikhianati dan menolak untuk kembali diam, bahkan aparat keamanan kewalahan menghadapi desakan massa. Di media sosial, tagar-tagar protes merajai trending topik selama berhari-hari. Setiap unggahan baru memperkuat narasi bahwa inilah saatnya kebenaran harus benar-benar diungkap, tidak ada lagi ruang untuk sembunyi-sembunyi. Para politisi oposisi segera mengambil kesempatan, mereka turun ke lapangan dan bergabung dengan warga, menyuarakan tuntutan sekaligus menyulut semangat bahwa gelombang besar ini adalah momentum perubahan yang nyata. Stasiun televisi nasional menyiarkan langsung setiap aksi dan orasi, layar kaca seolah tidak pernah berhenti menampilkan wajah-wajah penuh amarah yang mewakili kegelisahan jutaan rakyat. Anies yang sebelumnya mencoba menenangkan suasana kini menghadapi tekanan luar biasa. Setiap pernyataannya dipotong-potong dan dijadikan bahan analisis, seakan apapun yang ia ucapkan hanya menambah bensin pada kobaran api. Kota Jakarta yang biasanya hiruk-pikuk kini terasa berbeda, bukan hanya karena kemacetan akibat massa, melainkan juga karena hawa panas ketidakpuasan yang menyelimuti hampir seluruh sudut ibu kota. Gelombang itu tak lagi bisa diarahkan atau diatur, ia telah menjadi kekuatan rakyat yang mandiri, mengalir liar dan menuntut jawaban, meninggalkan pertanyaan besar, apakah penguasa akan mampu bertahan, atau justru tersapu arus besar perubahan ini. Gelombang keresahan warga kini sudah tak terbendung lagi. Fakta demi fakta terus terkuak, membongkar hal-hal yang selama ini disembunyikan. Dari isu kecil di warung kopi,
hingga menjadi badai besar di jalanan dan media sosial. Pertanyaannya kini, apakah penguasa akan mampu bertahan di tengah arus besar tuntutan rakyat? Ataukah gelombang perubahan ini akan menyapu bersih segalanya? Satu hal yang pasti, warga Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, kini membuka mata. Kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tidak bisa ditutupi selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kisah nyata yang mengguncang negeri ini.